Salam saudara-saudara dan selamat pagi. Ini adalah renungan baru. Selama 1 menit ke depan, saudara akan disegarkan dan dibersihkan dengan hal-hal yang baru yang datangnya dari firman Allah. Kiranya hati, pikiran, dan keinginan saudara-saudara turut dibaharui setiap hari, sehingga kita bersama-sama menyatakan kata dan perbuatan yang baik di tengah-tengah dunia yang waktunya sudah tidak lama lagi. Sesungguhnya tidak ada hal-hal yang baru yang ditemukan manusia dalam dunia ini. Semuanya sudah ada sebelum kita ada, seperti kata pengkhotbah. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Tetapi siapa ada di dalam Al-Masih adalah ciptaan baru. Hal-hal yang lama sudah berlalu, dan semuanya telah menjadi baru. Jadi kapan dan bagaimana Anda memulai hal-hal yang baru di dalam Al-Masih? Jawabannya sekarang. Dengan cara mendengar dan ketika percaya segera melakukannya seperti telah tertulis. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya. Cara mengalami kemerdekaan. Topik ini adalah tutorial hidup merdeka. Indonesia sudah merdeka dari penjajahan bangsa asing. Itu artinya bahwa bangsa Indonesia tidak lagi dikuasai dan diperhamba oleh sesamanya. Tetapi apa yang terjadi jika masih ada kelompok-kelompok yang merasa lebih berkuasa daripada kelompok lain yang lebih lemah dan minoritas, padahal tinggal bersama sebagai satu bangsa? Siapa sesungguhnya yang belum merdeka, yang berusaha menguasai sesamanya atau yang ingin dikuasai? Perhatikan apa yang tertulis dalam kitab suci berikut ini. Kemudian Isa bersabda kepada orang-orang Israel yang percaya itu, "Jika kamu tetap tinggal dalam perkataanku, kamu adalah pengikutku yang sesungguhnya. Kamu akan mengenal kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka kepadanya, "Kami adalah keturunan Nabi Ibrahim. Belum pernah kami menjadi hamba siapapun. Apa maksud perkataanmu kamu akan merdeka?" Jawab Isa kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa berbuat dosa, ia adalah hamba dosa. Seorang hamba tidak akan tinggal di dalam rumah tuannya untuk selamanya, tetapi seorang anak akan tinggal untuk selamanya. Jika sang anak memerdekakan kamu, maka kamu akan benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Ibrahim, tetapi kamu mencari jalan untuk membunuh aku karena perkataanku tidak mendapat tempat dalam dirimu." Tutorial hidup merdeka yang pertama adalah mengenal kebenaran. Mengapa langkah pertama untuk merdeka harus mengenal kebenaran? Jika seandainya ada seorang narapidana yang sudah dinyatakan bahwa dirinya sudah ditebus dan dibebaskan dari segala tuduhan, lalu apa yang terjadi dengan narapidana itu jika dia belum pernah mengetahui kabar bahwa dirinya sudah dibebaskan? Ia tetap tinggal dalam keadaan sebagai orang yang terhukum. Kabar mengenai pembebasan dirinya itu adalah kebenaran yang menjadi dasar kemerdekaan dirinya. Oleh sebab itu, banyak orang yang tetap tinggal dalam kebinasaan jika dia tidak mendengar berita bahwa dirinya sudah dibebaskan dari perhambaan dosa. Sementara Al-Masih telah mati karena segala dosa, kesalahan, dan pelanggarannya. Berita kematian Al-Masih karena dosa-dosa kita itu adalah kebenaran yang memerdekakan. Apakah Anda sudah mendengar berita bahwa kematian Al-Masih atau Kristus itu adalah berita pengumuman tentang pembebasan Anda dari segala perhambaan dosa? Yang kedua, beribadah di bawah hukum baru. Telah tertulis demikian, sengat maut ialah dosa, sedangkan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Dosa diperhitungkan karena ada hukum yang berlaku untuk itu, yaitu Taurat. Sebelumnya orang-orang mengharapkan pembebasan dari hukum Taurat, tetapi ternyata tidak ada orang yang bebas dari dosa karena hukum Taurat itu. Yang ada justru dosa itu semakin bertambah-tambah. Jika dosa semakin bertambah, maka tidak ada satupun yang bisa luput dari maut. Maut jadi berkuasa atas diri seseorang yang berada di bawah perhambaan dosa, tetapi seperti telah tertulis, "Sekarang kita sudah terlepas dari hukum Taurat karena kita telah mati bagi hukum itu yang dahulu mengikat kita. Dengan demikian kita dapat beribadah dengan cara baru berdasarkan ruh, bukan dengan cara lama berdasarkan hukum yang tertulis." Apakah Anda sudah pindah cara beribadah atau pengabdian dari hukum lama kepada hukum baru dalam Al-Masih, yaitu Injil? Perpindahan perhambaan dari cara beribadah
dari hukum lama kepada Injil adalah bukti hidup merdeka dari perhambaan dosa. Yang ketiga, tetap di dalam perkataan Al-Masih, sehingga tidak melakukan perbuatan dosa. Membunuh adalah perbuatan dosa. Ya, membunuh adalah perbuatan orang-orang yang dikendalikan oleh perkataan dan hukum lama. Orang-orang Israel yang menjadi percaya kepada Isa seharusnya tetap tinggal di dalam perkataan Isa. Tetapi yang justru terjadi, ada kebanggaan diri sebagai keturunan Ibrahim. Banyak orang merasa bangga sebagai orang Kristen, tetapi mereka tidak tinggal dalam firman Kristus yaitu Injil. Isa mengetahui rencana yang ada dalam hati orang Israel tentang dirinya. Mereka yang masih diperhamba oleh perkataan dan hukum lama tentu masih dikuasai oleh dosa, sehingga mereka mau bertindak berdasarkan hukum lama itu. Dorongan hati yang ingin membunuh sama seperti para pemimpin mereka yang hendak melempar batu perempuan yang kedapatan bersalah. Bagaimana dengan saudara? Apakah Anda masih menggunakan hukum lama yang didasarkan atas hukum Taurat, yaitu aturan-aturan organisasi kerohanian dan keagamaan yang menjerat dan menghukum orang lain? Menerapkan hukum lain selain hukum Al-Masih kepada saudara-saudaranya adalah perbuatan-perbuatan yang masih dikuasai oleh dosa. Jadi, apakah Anda sudah benar-benar merdeka? Doaku, kiranya dengan mengetahui kebenaran bahwa Isa atau Yesus telah mati karena dosa-dosa kita dan bahwa Ia telah dikuburkan dan telah dibangkitkan dari antara orang mati pada hari yang ketiga sesuai kitab suci, saudara menjadi orang yang merdeka dan tidak lagi diperhamba oleh hukum dosa, sehingga saudara pun tetap di dalam perkataan baru yang bebas dari perbuatan dosa dalam Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Amin.